Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Hoya House of Yahweh, Grand Mall Bekasi yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Tanpa terasa kita sudah ada di akhir bulan Oktober 2020. Ini adalah Sabat di minggu terakhir bulan Oktober 2020. Anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Kalau sampai hari ini kita masih dapat beribadah Sabat sekalipun di rumah masing-masing. Percayalah, berkat Bapak Yahweh buat saudara dan saya di Sabat ini spesial dan luar biasa. Kita akan mulai kebaktian Sabat kita hari ini, saudara. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan datang kepada Bapak Yahweh, mohon kepada Bapak Yahweh supaya Roh HaKodes mengurapi kita, menyertai kita dalam ibadah kita hari ini, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang sungguh menyukakan dan menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kita datang kepada Bapak Yahweh dalam doa kita, saudara-saudara. Bareku Yahweh Hamefora, Baruk Yahweh Hamefora Leolam Fae, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Makuto Leolam Fae. Shalom, shalom Yerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom Yerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Lagi Yeshua datanglah, bawa saya masuk sana. Saya masuk sana. Tak lama lagi Yeshua datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Yeshua datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yeshua datanglah, bawa saya masuk
bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk. Oh, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Haleluya, 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 haleluya. Oh, rabakan darah basi dimikir, rabakan darah baralabo. Baru kata Yahweh Elohenu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Oh, terpujilah namamu Bapa Yahweh, Raja semesta alam. Tuhan cipta langit dan bumi. Haleluya, 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 haleluya. Oh, rabakandara labasiki, rabakandara labasiki, rabakandara. Baru kata Yahweh Elohenu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sampai hari ini. Bapa, betapa kami, keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya kami, keluarga di tempat ini, aku, istriku, Panjifoni, Rea Regan, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, Abriel, serta keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah Sabat di rumah mereka masing-masing. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa, tak habis-habisnya. Rasa syukur kami kepadamu. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi buat kami semua. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Anugerahmu melimpah buat kami. Bapa, kami mohon kepadamu Bapa. Kami merindu, kami mohon kepadamu. Kami minta kepadamu ya Bapa. Penuhi kami kembali dengan Ruh HaKodes. Fill me again with the power of Holy Spirit. I need more and more of you. Terima kasih Bapa. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more and more of you. Lovely, lovely are you dwelling places. Thirsty, thirsty, I come after you. Yes, you are my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will fall
Yeshua, there is none beside you. Righteous ruler of the earth, nation will come and bow down. Name over all name, I sing your praises, and all that I can say to you, I love you, I love you, I love you, I love you, Father. I love you, Yeshua. I love you, and my heart will follow. Holy, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, and my heart will follow. Holy after, and my heart will follow. And my heart will follow. Holy after you. Hallelujah, 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 hallelujah. Terpujilah Yahweh, hallelujah. Ora bakandara lava sirimiki, bakandara lava lava. Baru kata Yahweh Elohenu melek halam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Oh Rabakandara lava sirimiki, Rabakandara lava lava. Oh Rabaki, Rabakandara baki, Rabakara rabu, Rabakira basirimiki. Oh Rabakandara lava sirimiki, Rabakandara lava lava lava, Sandara lava lava lava. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagimu Bapa Yahweh. Segala hormat kemuliaan adalah bagimu. Engkaulah pribadi yang layak menerima semua sembah sujud kami. Kami bersyukur kami boleh ada di sabatmu. Hari yang luar biasa yang kau sediakan buat kami. Kami percaya ada rest, ada shalom yang Bapa berikan buat kami. Keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Khususnya kami keluarga di tempat ini. Aku, istriku Panji Foni, Rea Regen serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, Adrian serta keluarga-keluarga Hoya, keluarga besar Hoya, House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Oh Rabakana, Shalom Bapak Yahweh memenuhi setiap kami. Anugerah Bapak Yahweh melimpah dalam hidup setiap keluarga kami, keluarga besar Hoya, House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Kami bersyukur dan berterima kasih sampai hari ini pemeliharaanmu ajaib buat kami. Perlindunganmu dahsyat buat kami. Dan kami rindu Bapa untuk terus ada bersama dengan Bapa. Karena hanya dekat Bapa saja kami aman. Oh Rabakandara Basidibiki Rabakandara Lama. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan daftarmu Bapa yang ada di dalam parasa Sabat ini. Kami mohon kepadamu kiranya Ruh Kudus memberikan hikmat marifat kepada kami. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat kami fahami, kami mengerti dan bahkan kami mohon kepada Ruh Kudus untuk memberi kemampuan kepada kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau sampaikan buat kami hari ini. Di dalam nama Adon Yeshua Masiah, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin bersama. Amin. Silakan duduk saudara. Parasa Sabat ini dari Torah diambil dari kitab Kejadian pasal 12
mulai ayat 1 sampai dengan Kejadian pasal 17. Jadi memang cukup panjang. Ini memang kisah tentang Abraham, orang pilihan Bapa Yahweh, yang dipanggil, dipersiapkan, dituntun, diperlengkapi untuk menjadi umat Yahweh, bangsa pilihan Yahweh. Karena manusia pertama, Adam, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Yahweh. Jangan lupa itu, saudara-saudara. Saudara dan saya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh. Mereka jatuh dalam dosa, dan semua manusia akhirnya kehilangan kemuliaan Bapa Yahweh. Dan di Kejadian pasal 6, kejahatan manusia sudah begitu rupa sehingga Bapa Yahweh ingin memusnahkan semua yang bernafas, termasuk manusia. Dan datanglah air bah, saudara, dan cuma Nabi Nuh dan istri serta 3 anak lakinya dan 3 anak mantunya yang selamat. Dan dari keturunan mereka, ya, keturunan Seth khususnya, lahirlah Abraham. Dan Abraham didapatkan oleh Bapa Yahweh adalah pribadi yang berkenan di hatinya, sehingga Abraham dipilih, dipersiapkan, dan diperlengkapi, dibentuk untuk menjadi umat pilihan Bapa Yahweh. Jadi parasa sahabat ini, Torah diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai Kejadian pasal 17 ayat 27. Sementara Yesaya, Haftara, dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai Yesaya pasal 41 ayat 16. Sementara Besora dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai dengan 58. Kita akan mulai pembacaan parasa sahabat ini, saudara, Torah dari Kejadian pasal 12 ayat pertama saya mulai, dan kita bergantian seterusnya sampai pasal 17 ayat 27. Berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka dan yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya, dan Lot pun pergi bersamanya. Dan Abram berusia 75 tahun pada saat keberangkatannya dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Dan Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan tanah ini kepada Benimu. Dan di sana ia membangun mesbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Betel, dan dia membentangkan kemahnya dengan Betel di arah laut dan Ai di sebelah timurnya, dan dia membangun sebuah mesbah bagi Bapa Yahweh di sana, lalu memanggil nama Yahweh, Bapa Yahweh. Dan Abram menjelajah sambil terus berjalan dan melakukan penjelajahan hingga ke Negeb. Abram di Mesir, ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu.
Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Dan akan terjadi apabila orang-orang Mesir melihat engkau, maka mereka akan mengatakan, ini adalah istrinya, dan mereka akan membunuh aku dan memberikan engkau hidup. Tolong katakanlah bahwa engkau adalah adikku, supaya karena engkau hal itu akan menjadi baik bagiku, dan jiwaku akan hidup oleh sebab engkau. Dan terjadilah pada saat Abram masuk ke Mesir, orang-orang Mesir melihat wanita itu bahwa dia sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Namun Yahweh menimpakan tulah yang dahsyat kepada Firaun dan kepada seisi istananya, berkenaan dengan Sarah istri Abraham. Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah ini yang telah engkau lakukan kepadaku? Mengapa engkau tidak memberitahukan kepadaku bahwa dia istrimu? Mengapa engkau mengatakan dia adalah adikku, sehingga aku mengambilnya sebagai istri bagiku? Dan sekarang, lihatlah ini istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi, bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Dan Abram sangat berkelimpahan dengan ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Yahweh. Maka terjadilah. Dan juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, ia juga memiliki kawanan domba dan lembu jantan dan kemah-kemah. Negeri itu tidak dapat lagi menampung mereka untuk tinggal bersama-sama. Mereka harta milik mereka sudah sedemikian banyaknya dan tidak mampu lagi untuk tinggal bersama-sama. Maka terjadilah perselisihan di antara mereka yang menggembalakan ternak Abram dan mereka yang mengembalakan ternak Lot. Pada waktu itu orang-orang Kanaan dan orang-orang Feris juga diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Dan Lot mengangkat matanya dan melihat ke seluruh lembah Yordan, bahwa daerah itu seluruhnya terairi sebelum pembinasaan Yahweh terhadap Sodom dan Gomora, seperti taman Yahweh, seperti tanah Mesir, jika engkau memasuki Zoar. Dan maka Lot memilih bagi dirinya seluruh lembah Yordan itu, dan Lot menempuh yang sebelah timur, dan mereka berpisah seorang dari yang lain. Abram menetap di tanah Kanaan, sedangkan Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Bapa Yahweh. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang sedang kau lihat akan aku berikan kepadamu dan kepada benihmu sampai selamanya. Aku akan menjadikan benihmu seperti debu tanah, sehingga jika seorang dapat menghitung debu tanah, benihmu pun akan dapat dihitung. Bangkitlah, jalanilah panjang dan lebarnya negeri itu, karena aku akan memberikannya kepadamu.
Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat-dekat pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Bapa Yahweh. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah Mereka berperang dengan Bera, Raja Sodom, dan dengan Birsha, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, dan Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Bela, yakni Zoar. Mereka semua ini telah bersekutu di lembah Sidim, yakni Laut Asin. Mereka telah melayani Kedor Laomer 12 tahun, tetapi pada tahun ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer beserta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Susim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori itu dengan mereka yang bernama Seir sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Dan mereka pulang kembali dan tiba di El Mispat, yakni Kadesh. Dan mereka memukul seluruh perkampungan orang Amalek dan juga orang Amori yang tinggal di Hazezon Tamar. Keluarlah Raja Sodom dan Raja Gomora dan Raja Adma dan Raja Seboim dan Raja Bela, yakni Zoar. Dan mereka mengatur barisan perang bersama mereka di lembah Sidim. Melawan Kedor Laomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar. 4 raja melawan 5 raja. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Mereka membawa Lot, anak saudara Abram, adapun dia berdiam di Sodom, dan harta bendanya, lalu mereka pergi. Salah seorang yang melarikan diri datang dan menceritakan kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal di antara pohon Tarbanti milik Mamre, orang Amori, saudara dari Eskol dan saudara dari Aner, dan mereka adalah teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa saudaranya telah ditawan, maka ia mengerahkan orang-orang yang terlatih yang dilahirkan di kediamannya, sebanyak 318 orang, dan mereka mengejar sampai di Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba, ke sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Melkisedek dan Raja Sodom menjumpai Abram, dan keluarlah Raja Sodom menyongsongnya setelah ia kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja yang bersamanya ke lembah Syawe, yakni lembahnya raja. Ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon. Dan dia memberkatinya dan berkata, "Diberkatilah Abram oleh El Elyon, yang empunya langit dan bumi. Dan terpujilah El Elyon yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah hartamu, harta untukmu, dan ambillah untukmu harta benda itu." Tapi Abram berkata kepada Raja Sodom itu, "Aku telah mengangkat tanganku kepada Yahweh El Elyon, yang mempunyai langit dan bumi." Dari sehelai benang hingga tali kasut sekelapun, aku tidak akan mengambil sesuatu dari semua
pekerjaanmu supaya kamu jangan berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kecuali hanya apa yang telah orang-orang muda ini makan, dan bagian orang-orang yang pergi bersamaku, Ener, Eskol, dan Mamre, mereka akan mengambil bagiannya. Ayat ke-15, perjanjian Ha Elohim dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Ha Elohim Yahweh kepada Abram ke dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Yahweh Ha Elohim, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Dan Abram berkata, lihatlah, engkau tidak memberikan benihmu kepadaku, dan lihatlah anak laki-laki di rumahmu lah yang menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Bapa Yahweh kepadanya dan dengan mengatakan, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, tetapi dia yang keluar dari benihmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Dan dia membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dengan saksama, dan hitunglah bintang-bintang itu, seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak benihmu. Lalu percayalah Abram kepada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Bapa Yahweh kepadanya, akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Dan dia menjawab, ya Elohim Yahweh, dengan cara bagaimana aku akan mengetahui bahwa aku akan mewarisinya? Dia berfirman kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berusia 3 tahun dan seekor kambing betina berusia 3 tahun dan seekor domba jantan berusia 3 tahun dan seekor burung tutul dan seekor anak burung merpati. Dan dia mengambil semuanya itu baginya dan membelah di tengah-tengahnya menjadi 2. Lalu ia meletakkan bagian yang satu berhadapan dengan yang lain, tetapi dia tidak membelah burung. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah, meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Dan dia berfirman kepada Abram, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melayani bangsa itu. Sebaliknya bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Bangsa itu yang akan mereka layani, aku juga akan menghukumnya, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan harta kekayaan dan besar. Dan engkau sendiri akan pulang kepada leluhurmu dengan damai. Engkau akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah benar-benar putih. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta seluruh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Yahweh telah membuat sebuah perjanjian dengan Abraham dengan berfirman, aku telah memberikan negeri ini kepada benihmu, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Tanah orang Keni dan orang Kenis dan orang Kamon Dan orang Het dan orang Feris dan orang Refaim, Orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Adapun Sarai, istri Abram, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, lihatlah sekarang Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak. Aku mohon hampirilah hambaku, barangkali aku dibangunkan keturunan dari dia. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Lalu Sarai istri Abram mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu dan memberikan kepadanya Abram suaminya
sebagai istri baginya pada akhir tahun ke-10 sejak Abram tinggal di tanah Kanaan. Dan dia menghampiri Hagar, dan wanita itu mengandung. Namun ketika dia mengetahui bahwa dirinya mengandung, maka majikannya itu direndahkan dalam pandangannya. 5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Bapa Yahweh kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Dan malaikat Yahweh menjumpai dia di dekat mata air di padang gurun, yaitu suatu mata air yang berada di sisi jalan menuju ke Shur. Ia bertanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau datang dan ke manakah engkau akan pergi?" Dan dia menjawab, "Aku melarikan diri dari hadapan Sarai majikanku." Dan malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, "Kembalilah kepada majikanmu dan tundukkanlah dirimu kepadanya." Lalu kata malaikat Bapa Yahweh itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Bapa Yahweh itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Bapa Yahweh telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Dan dia akan menjadi manusia keledai liar. Tangannya melawan setiap orang dan tangan setiap orang melawan dia. Dan dia akan tinggal berhadapan-hadapan dengan semua saudaranya." Dan wanita itu memanggil nama Bapa Yahweh yang telah berfirman kepadanya itu, "Engkaulah El-Roi," karena dia berkata, "Betapa aku di sini telah memandang kepada yang memandangku." Karena itu orang menyebut mata air itu mata air Lahai Roi. Lihatlah, ia ada di antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Disunat sebagai tanda perjanjian. Ketika Abram berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah El Shaddai, hiduplah di hadapan aku dan jadilah sempurna. Aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat keturunan sangat banyak." Maka Abram tersungkur dengan mukanya, dan Elohim berfirman kepadanya dengan berkata, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dan aku akan membuat engkau beranak cucu dengan sangat banyak. Bahkan telah menetapkan engkau agar bangsa-bangsa dan raja-raja berasal daripadamu. Aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dan engkau dan benihmu sesudah engkau hingga keturunan-keturunan mereka sebagai perjanjian kekal untuk menjadi Elohim bagimu dan bagi benihmu sesudah engkau. "Dan aku akan memberikan kepadamu dan kepada benihmu sesudah engkau tanah tempat kediamanmu, seluruh negeri Kanaan, sebagai milik yang kekal. Maka aku akan menjadi hak Elohim mereka." Lalu firman Elohim kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Dan kamu harus disunat kulit katanmu. Dan hal itu telah menjadi suatu tanda dari perjanjian antara aku dan kamu. Dan seorang anak laki-laki berumur 8 hari haruslah
disunat olehmu, yaitu setiap laki-laki dalam generasi yang lahir di rumah atau yang dibeli dengan uang dari semua bani lain yang ia bukan dari benihmu. Ia yang lahir di rumahmu dan dia yang dibeli dengan uang harus disunat. Dan perjanjianku akan ada di dalam dagingmu sebagai perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Elohim berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Dan aku telah memberkatinya, dan aku juga telah memberikan kepadamu seorang anak laki-laki daripadanya. Dan aku telah memberkatinya, dan dia akan menjadi bangsa-bangsa. Raja-raja banyak bangsa berasal daripadanya. Abraham bersujud dan tertawa serta berkata dalam hatinya, apakah seorang akan dilahirkan bagi dia yang telah berusia 100 tahun? Dan apakah Sarah yang telah bermanusia 90 tahun itu akan melahirkan? Lalu Abraham berkata kepada Elohim, biarlah Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Elohim berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tapi perjanjianku akan membangunnya dengan Ishak. Ia akan Sarah lahirkan bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Setelah dia selesai berbicara dengannya, maka Elohim naik meninggalkan Abraham. Dan Abraham mengambil Ismail, anaknya, dan semua yang lahir di rumahnya, dan semua yang dibeli dengan uangnya, setiap laki-laki dari antara orang-orang di rumah Abraham. Lalu ia memotong kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah Elohim perintahkan kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya telah disunatkan. Dan semua pria di rumahnya yang lahir di rumah atau yang dibeli dengan uang dari bani lain, mereka telah disunat bersama. Kita lanjut ke pembacaan haftarah dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai Yesaya pasal 41 ayat 16. Lanjutkan. Yesaya 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata ya Yakub dan berbicara ya Israel, jalanku tersembunyi dari Yahweh dan keadilanku dilewati oleh Elohimku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Bapa Yahweh ialah Elohim kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Bahkan orang-orang muda menjadi letih dan lesu, dan teruna-teruna akan jatuh tersandung. Tapi orang yang menanti-nantikan ya Bapa Yahweh akan memperbarui kekuatan mereka, akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Pasal 41. Jaminan yang menenangkan. Jadilah tenang di hadapanku, hai orang-orang pesisir, dan biarlah bangsa-bangsa memperbaharui kekuatan mereka. Mereka datang mendekat, kemudian mereka bicara. Biarlah kami mendekat bersama-sama untuk penghakiman. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya.
dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang telah merencanakan dan mengerjakannya? Ia memanggil keluar dari generasi ke generasi sejak permulaannya. Aku Yahweh yang pertama, dan yang terakhir, akulah Dia. Orang-orang pesisir melihatnya dan ujung-ujung bumi akan gemetar. Mereka telah datang mendekat Dia. Mereka datang. Setiap orang menolong sesamanya dan berkata kepada saudaranya, "Jadilah kuat." Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang menipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata kepada patrian, "Itu baik," lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, Yang telah aku teguhkan dari ujung-ujung bumi, dan aku telah memanggil kamu dari penjuru-penjurunya. Dan aku berkata kepadamu, kamulah hambaku, aku telah memilihmu, dan tidak menolakmu. Karena aku bersama, jangan takut karena aku bersamamu. Jangan memandang sekitar, karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu, ya. Aku akan menolongmu, ya. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Lihatlah, mereka akan menjadi malu dan direndahkan. Semua yang marah terhadapmu, mereka akan menjadi seperti tidak ada, dan mereka yang melawanmu akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. sebab aku ini, Yahweh Elohimmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut, hai cacing Yakub, hai orang-orang Israel, aku akan menolongmu, firman Yahweh. Dan penebusmu adalah yang Maha Kudus Israel. Lihatlah, aku menjadikan engkau sebagai alat pengaruh baru yang tajam, yang memiliki mulut-mulut engkau yang menyirik dan menghancurkan gunung-gunung dan bukit-bukit akan kau buat terpiskan. Engkau akan menampi mereka, dan angin akan membawa mereka pergi, dan badai akan menyerahkan mereka. Dan engkau akan bersukacita dalam Yahweh. Engkau akan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Israel. Orang-orang sengsara dan orang... Lanjutkan ke Besora, Injil Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai 58. Lanjutkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Abraham yang sudah meninggal dan para nabi yang sudah meninggal? Dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Dan Yesua menjawab, jika aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu tidak berarti Bapakulah yang memuliakan aku, dan yang kamu katakan bahwa Dia adalah Elohimmu. Dan kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku telah mengenal Dia. Jika aku berkata bahwa aku tidak mengenal Dia, aku akan menjadi sama seperti kamu, seorang pendusta. Akan tetapi aku telah mengenal Dia, dan aku memelihara firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Yesua berkata kepada mereka, sungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Amin. Luar biasa.
Setelah pembacaan parasa sahabat ini, saudara, diberkatilah mereka yang mendengarkan nafar Yahweh, menyimpannya dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam hidupnya. Kita sudah ada di akhir kebaktian sahabat kita, saudara. Kita bangkit berdiri, kita mau naikkan doa kita sebagai ucapan terima kasih kita untuk sahabat yang Bapak Yahweh sediakan buat saudara dan saya. Sebelum kita akhiri, nanti kita akan baca doa Bapa kami bersama-sama dalam bahasa Ibrani, dan saya akan melepaskan doa berkat. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Bapak Yahweh yang sudah memberikan sabat kepada kita. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapak Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa kami, keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga kami di tempat ini, aku, istriku Panji Foni, Rea Regan, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, Abriel, serta keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Kami bersyukur untuk sabat hari ini Bapa. Engkau menyediakannya buat kami, Engkau memberikannya buat kami. Satu hari yang penuh dengan damai sejahtera, satu hari perhentian. Kami boleh menikmati rest yang Engkau sediakan buat kami, menikmati shalom-Mu Bapa pada hari sabat ini, dan menikmati firman-firman-Mu buat kami hari ini, untuk kami melangkah, berjalan, hidup di hari-hari di depan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, kiranya Ruh HaKodes memberikan kemampuan kepada kami, untuk kami bisa melakukan semua firman-Mu. Kami boleh hidup di dalamnya Bapa, dan mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya hari-hari depan kami akan menjadi hari-hari yang luar biasa, karena Bapa terus menyertai kami, Bapa terus memegang jalan hidup kami. Kami percaya kepada-Mu ya Bapa, pemeliharaan-Mu ajaib buat kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna oleh Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu. Kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama, saudara. Avinu sevasamayim, yikadas meka, tafo makuteka, yakseresoneka, kibasamayim, ken baaretz, et lehem kukenu, ten lanu hayo, uslat lanu, alhatienu, kimuser solkim, gam anaknu, laseras mulanu, fiatesilenu di masa, kimatsilenu minhara, kileka, Abavinu, Avi Adonenu, Yesua Hamasiah Hamamlaka, Fiatepura, Fiateferet, Leolme, Olame, Amin. Yevareka Yahweh Woyis mereka, Yair Yahweh Paneveleka Wikuneka, Isa Yahweh Paneveleka, Foyasem Leka Shalom, Besem Yesua Hamasiah Bedelhim Kaim, Hakohena Gadelelion Adonenu, Adona Sabat, Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua.